Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firman Hidayat dengan 3 digit NPM TR 206 dengan kelas bela negara G146. Di sini saya akan membacakan apa garis besar dari artikel saya. Baik, yang pertama mungkin tentang judul. Jadi judul saya mengambil tentang judul kedaulatan digital, aktualisasi nilai bela negara dalam perspektif keilmuan sistem informasi. Di mana saya langsung masuk ke pendahuluan. Jadi di pendahuluan dimana kayak mengesarankan definisi bela negara. Jadi kayak konsep bela negara tidak lagi terbatas pada angkat senjata atau fisik, tetapi merupakan hak dan kewajiban seluruh warga negara untuk menghadapi ancaman multidimensi atau bisa disebut nir militer. Nah, peran peran sistem informasi ini sebagai apa sih? Jadi peran sistem informasi ini di era di mana infrastruktur digital menjadi dasar ekonomi global dan yang diharapkan lulusan dari sistem informasi ini memiliki tanggung jawab moral untuk menghadapi nilai bela negara melalui keterampilan teknis guna menjaga keamanan seperti kayak keamanan cyber dan keamanan data. Nah, untuk metode penelitian yang saya ambil adalah penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis dengan studi literatur terhadap dokumen atau peraturan dan laporan akademik. Baik, lalu kita masuk ke hasil dan pembahasan yang dimana hasil dan pembahasan ini penelitian ini kayak menjabarkan bagaimana 5 nilai dasar bela negara diaktualisasikan menjadi standar kompetensi seperti itu. Jadi ada 5. Yang pertama ada cinta tanah air, membangun kedaulatan digital dan ekonomi kreatif. Mungkin yang pertama prioritas komponen dalam negeri. Jadi kayak memilih perangkat lunak open source daripada lisensi dari negara asing untuk mengurangi ketergantungan dari negara luar seperti itu. Dan yang kedua digitalisasi budaya, mendokumentasikan warisan budaya seperti kayak mungkin batik, tarian ke format digital untuk menjaga identitas bangsa Indonesia. Dan selanjutnya ada ekonomi digital lokal, kayak mengembangkan platform yang mendukung UMKM Indonesia agar mampu bersaing di secara global gitu. Nah, situ kita masuk ke sadar berbangsa dan bernegara. Jadi kepatuhan hukum dan tata kelola. Jadi di mana yang pertama kepatuhan regulasi. Yang pertama mematuhi UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi sebagai wujud jadi kesadaran hukum gitu. Yang selanjutnya ada keamanan data. Bertindak sebagai guardian of data dengan menerapkan encrypt standar yang di mana itu sistem informasi tentang ISO 2701 untuk melindungi privasi warga. Dan selanjutnya anti kejahatan cyber, menggunakan keahlian untuk penetration testing yang sah, bukan untuk aktivitas ilegal atau seperti hacking atau carding atau phishing seperti itu. Nah, selanjutnya ada di setiap pada Pancasila algoritma etis dan inklusif. Yang pertama sila mungkin masuk ke sila 3, persatuan atau bisa mengembangkan algoritma yang meredam konten pemecahan belah, sara dan memperluas wawasan kebangsaan, bukan sekedar mengejar engagement. Dan selanjutnya kita ke sila kelima. Jadi sila kelima ini kan keadaan sosial. Jadi untuk mengurangi kesenjangan digital dengan merancang antarmuka UI yang inklusif bagi semua lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas dan penggunaan gawai specificity yang rendah. Dan kita akan masuk ke rela berkorban filantrop digital dan kontribusi komunitas. Jadi seperti kayak contohnya ada kayak relawan bencana. Jadi kayak relawan bencana ini kita sebagai prodi sistem informasi kayak membangun jaringan darurat atau aplikasi logistik bantuan saat terjadi bencana, atau kayak bisa dibilang kita membuat aplikasi yang mengeluarkan data-data ada berapa warga yang terkena bencana, ada berapa warga yang terkena luka-luka seperti itu. Dan mungkin ada edukasi literasi kayak mengajak masyarakat tentang peduli tentang keamanan cyber dan bahaya penipuan online kayak seperti phishing, link kayak gitu-gitu yang bahaya. Yang selanjutnya kita masuk ke kemampuan awal bela negara. Jadi kayak
Yang pertama ada hard skill strategis, jadi kayak menguasai dari prodi kita informasi, kayak menguasai cloud computing, AI, big data, agar data strategis negara tidak dikelola oleh vendor asing. Dan yang selanjutnya ketangguhan mental, jadi kayak setiap prodi, dari masing-masing individual atau personal kayak menjaga kesehatan fisik dan mental untuk menghadapi tekanan pekerjaan IT kayak stress, burnout, agar dapat berkontribusi jangka panjang. Jadi penutup dari artikel ini, jadi kayak yang diharapkan adalah lulusan informasi diharapkan menjadi patron digital yang melindungi kedaulatan data dan infrastruktur informasi dan dominasi pihak daripada dominasi pihak luar. Jadi kombinasi keterampilan teknis dan semangat nasionalisme adalah kunci memperkuat ketahanan nasional di era disrupsi. Baik, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.